dalam rangka untuk reses masa sidang ya. Baik Bapak Ibu, yang punya undangan ya, ada undangan di situ. Ditolong selesai kegiatan sebentar, undangan itu sebentar ditukar ya di bagian registrasi. Sudah semua bagi tanda tangan? Ya. Haji Hafid S. Fasa SH, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabi. Dan saya banggakan Haji Hafid Fasa SH selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Maros sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan fraksi PKB. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Desa Salendrang, Pak Jidom beserta jajarannya. Saya hormati Ibu Ketua DPC PKB Maros. Dan saya banggakan dan saya cintai Bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang Bapak Muhammad Ilyas Suku selaku bersama-sama Allah akan kepada kita sekalian. Rumah mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PKB atas kunjungannya ke wilayah kami, ke Desa Salendrang. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya masih kita bisa berkumpul seperti yang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa tujuan reses ini tentu ingin mendapatkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang perlu dilaksanakan di wilayah Desa Salendrang khususnya dan wilayah Kecamatan Tontoa pada umumnya. Akan pengadaan untuk memfasilitasi terhadap adanya untuk kebutuhan air bersih ini. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fasa SH bersama Ibu yang kami hormati Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Salendrang bersama Ibu, karena ini beliau ini Ketua DPD Desa Salendrang bersama jajarannya. Yang kami hormati Sekdes bersama jajarannya. Yang kami hormati Kepala Dusun se-Desa Salendrang yang sempat hadir di tempat ini, sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Saya juga ini karena beliau ini masih DPR Kabupaten dulu saya kenal. Ini lagi naik tingkat jadi provinsi. Mudah-mudahan dia akan datang selesai DPR ini, apakah dia bisa mendukung kita lebih tinggi lagi. Jadi apa yang selamat ini beliau memperjuangkan di DPR provinsi
Dulu itu di kabupaten Papua. Karena kita betul-betul di sini di Salendra ini, karena saya pernah mengajukan juga sampai gubernur, tapi gubernurnya tidak sudah sampaikan ke atas kalau ada rapat-rapat. Karena setiap tahun ini air selalu hambatan kami di sini dengan jalanan. Saya kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir bersama-sama di dalam acara yaitu reses sidang pertama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tak lupa pula Jote ya amin tenan siapa sedang Rasulullah. Tonja. Tapi bahasa luar saya bahasa Inggris. Ya. Pertama tadi dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Salendrang, Pak Haji Jidong, bersama jajaran yang saya hormati, Ketua BPD Desa Salendrang, yang saya hormati Pak Sekretaris, para Kepala Dusun, Imam Dusun, RT, yang saya hormati Bapak, Ibu-Ibu peserta reses pada hari ini, dan yang terkhusus saya muliakan Pak Nasir, mantan DPRD Kabupaten Maros. Iya. Yang saya mau bahas terkait masalah keadaan Maros pada umumnya dan pada khususnya di sini. Kemarin setelah kita melewati pemilihan anggota DPRD PKB adalah dapilnya Pak Nasir. Iya, dapilnya Pak Nasir, yang paling aman. Tetapi Tuhan berkehendak lain, karena itu namanya politik. Adalah kursi pertama yang aman. Namun karena namanya politik, karena Pak Anwar kemarin itu kalau tidak salah dia menyumbangkan suara di Golkar lebih. Iya. Kemarin itu saya sudah sampaikan ke itu gugur karena ada juga orang Golkar masuk di situ. Ya. Tenan singkama. Jadi yang nene Maros lambat pembangunannya lambat tergarap karena di samping Pak Bupati yang sebagai penggerak utama, yang kedua itu DPR RI. Iya, DPR RI. Tapi kalau Pak Bupati tidak didukung oleh anggota DPR RI agak lambat itu pembangunan. Iya, agak lambat. Kenapa? Ya nane Maros setiap tahun nale banjir nane Maros. Padahal andai katanya anggota DPR kita karena untuk menyelesaikan banjir di Maros ini menelan biaya sekitar 800 miliar. Iya. Karena harus disipailannya Sungai Besarkah. Dan yang kedua, sampai ada lagi penambahan banjir kedatangan kereta api. Iya. Kedatangan kereta api yang diambil mungkin banjir itu tidak melayang dulunya itu. Kalau dia jalurnya di arah barat ya korban di sini kan jalan air kan sempit kurang. Kenapa saya katakan ada kita di sini ada juga anggota DPRD yang dulu buka pintar untuk 50 yang bermata kita kalau artinya dia bisa dapat. Jadi kalau dia di swasta tidak, tapi kalau dia dengan dimana itu bisa dapat.
apa saja yang kita butuhkan di desa kita ini yang kemudian akan diperjuangkan oleh wakil kita di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Ibu, nama saya Rian Saranwar, selaku Direktur Bumdes Desa Salingrang. Terima kasih atas kedatangan Haji Habib Pasca SH. Satu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua. Kami Bapak Haji Habib di Komisi D ini, yaitu terkait masalah pengadaan barang dan jasa pembangunan, Bapeda, Bina Konstruksi, Sumber Daya Air atau Cipta Karya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, DLH, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Masalah air. Tadi sudah dijelaskan juga di dalam bahwa itu kreatifnya adalah seorang pemuda, yaitu untuk melakukan satu RDP dengan pendapat. Tapi mungkin bagus juga kalau kita sampaikan ke masyarakat seperti ini, bahwasanya kita selaku pengelola dengan pemerintah desa bahwa bukan tinggal diam, tidak bisa tersalur ke masyarakat. Dan alhamdulillah dengan adanya program Transimas di tahun 2014, walaupun sebenarnya di tahun 2018 yang aktif, karena dengan adanya beberapa kendala terkait masalah bendungan yang tidak ada, yang kedua memang tekanan yang tidak mencukupi, sehingga inilah permasalahan-permasalahan yang perlu kita atasi bersama, Pak. Iya, terutama di Kampung Barua itu tersumbat air, Pak. Jadi kalau musim panen gagal panen ya orang, Pak. Iya, jadi mungkin itu, Pak. Dan yang ketiga, Pak, terkait masalah jalur Kampung Barua dengan di Dusun Ramang-Ramang. Itu kalau misalkan berbicara terkait masalah anggaran dana desa, karena kan masih banyak juga yang berpotensi di desa, Pak. Program kerja dari Bapak karena memang dibilangi oleh pembangunan. Jadi ada juga di sana, Pak, untuk saya sudah sampaikan juga Pak nanti waktu di orang lain kabupaten lain itu selalu RDP, karena kalau RDP langsung pengecekan langsung. Kalau dia sifatnya seperti reses begini kan dimasukkan nanti akan dibacakan dan diserahkan ke gubernur, itu beda. Karena saya mau sampaikan anak-anak muda yang ada nanti di sini supaya nanti kita lebih giat untuk supaya bisa di RDP kan. Karena kalau di RDP kan semua OPD terkait akan turun meninjau. Apalagi sekarang efisiensi. Jadi memang betul-betul kita proaktif untuk selalu mengawal daripada keluhan-keluhan masyarakat. Ini ada 2 item yang disampaikan, jadi begitu turun nanti kita langsung ke lapangan. Begitu modelnya. Jadi yang seperti terjadi kemarin di Luwu, di Wajo itu lebih paham daripada kita, karena orangnya saja yang duduk di provinsi itu 14 orang. Nah kita ini cuma 2-3 orang. Jadi dia lebih paham karena mungkin dia punya kader-kader terdahulu itu sudah mahir memang di bagian-bagian itu. Dan selamat datang buat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Haji Habib Pasca tahun ini, Pak. Dan saya hormati juga untuk Kepala Desa Salingrang, Bapak. Mungkin saat ini kita melihat warga yang jor-joran membangun, mungkin didasari karena pemikiran, wah ini tanah sawah saya, tanah empang tanah saya. Jadi setidaknya saya bisa membangun di atasnya tanpa mungkin memikirkan alih fungsi lahan tentang pertanian atau pertambahan fungsi lahan selanjutnya, Pak. Nah, yang saya mau pertanyakan, bagaimana tanggapan atau pengawasan Bapak selaku anggota DPRD Provinsi tentang pengawasan ini, dan kaitannya juga tentang RT/RW, Pak, rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Maros khususnya, dan kalau bisa, Pak, dikhususkan di Desa Salingrang. Bagaimana tentang pengawasan tentang perda yang ada di kabupaten atau di provinsi?
Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawah yang mau dialih fungsi ke perumahan. Jadi kalau aturannya di provinsi kemarin dia jelaskan kalau sawah yang di jalan poros begini, poros nasional atau poros kabupaten, poros kecamatan, tidak bisa disona. Itu penjelasannya, tidak bisa disona. Kalaupun umpamanya memang dia zona masuk di kelas merah, kalau untuk mau dipakai pemukiman, karena memang kan ada tata ruangnya, ada aturannya. Kalau untuk mau dipakai tinggal, saya rasa bisa saja diubah. Naungi reses, kemungkinan aku sekitar Salenrangan dari Tipina, karena dia orang sini, ya kamu aja bentuknya. Kamu tahu ini pernah di ini, kalau bukan orang sini, palingan ya bisa datang lagi ke sini, tapi untuk namanya anggaran pembangunan terbatas karena pasti nanti kita tahu natonji. Iya. Olehnya itu Bapak Ibu sinampe setelah kita selesai kan ada kewenangan saya jalan provinsi, termasuk OPD yang membawahi seperti PUA pada lain-lain sebagainya. Tapi ada memang aturan-aturannya. Beda kalau DPR kabupaten kota. DPR kabupaten kota itu bisa kerjakan jalan-jalan lorong, paving apa. Pernah DPR dia terbatas nih. Baru ini yang di luar, ini kan bukan jalan provinsi ini. Bukan. Itu pun tidak semuanya. Jadi kewenangan saya itu PU, PSDA, pengaliran lingkungan hidup, termasuk yang bendungan pernah nyeru di Bandung, irigasi. Tapi irigasi ada dua itu, ada yang ditangani PSDA, ada yang ditangani balai. Balai yang ditangani ataukah PSDA. Jadi mungkin itu untuk sementara Bapak Ibu, terima kasih sebentar ada yang mau bertanya. Kalau ada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Haji Habib Iswasa Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nasir Esos selaku Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maros, Bapak Haji Muhammad Tahir, sesuatu yang bernilai ibadah untuk Bapak dan sekeluarga. Pemuda dan Bapak Ibu yang menyempatkan diri hadir dalam acara reses masa persidangan 1 tahun 2025
2026, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kurang lebih sudah hampir 2 tahun beliau terpilih di provinsi, sebelumnya di Kabupaten Maros 3 periode. Alhamdulillah. Beliau juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Maros. Ketemu dengan Bapak Ibu semua, bersilaturahmi. Jadi semoga, alhamdulillah, beliau buktikan bahwa hari ini beliau datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya datang bahwa kita datang bertemu, bertatap muka. Suaraku serasa tahun pertama di tahun akhir 2025. Mati mantan Dewan Pak Nasir selaku Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Maros. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis taklim, dan terkhusus yang saya muliakan tuan rumah, sahibul bait, yaitu Bapak Haji Tahir. Terima kasih banyak dipakai untuk bertemu dan lain-lain. Kalau tuan serba malah diriku mungkin bahasa Makassar karena rata-rata bulan dari Makassar lagi dengan pakai Makassar itu enggak. Jadi andai kata niat lancar bahasa Inggris, bahasa ini bahasa ku hafal. Bahasa tingkor lagi na pusing. Karena penasaran tuh tingkor wala banjir tuh. Iya. Pertama-tama karena selama member di DPR, pertama ini tahun kedua, nampak Pak niat waktuan rapid main ini bukan dalam artian dan karena dengan apa nampak tahun kedua nampak jawab tuh. Jadi kita ini Bugis Makassar, baginya nampak Sulu karena pernah langsung Sulu, alanya kisaran suara aku nyeropi bala kan. Ini alo orang ini proses pertama aku di tahun kedua. Iya, karena anjol anggota DPR provinsi 7 titik dalam per tahun. Kenapa nanti ini pertama? Karena Pak Nasir waktu pada telepon dengan nyatunya suara nanti kan. Iya, bukan karena persoalan suara. Jadi kalau tuan serba sama beriku menjadi waktu yang luar di samping reses mungkin niat aku cerita terkait masalah dengan pendidikan politik. Iya. Nah, kami minta adalah titik aman. Kenapa negara titik aman Pak Nasir? Karena niatnya sekretaris Golkar itu naik sekali. Tuhan berkehendak lain setelah pemilihan. Pak Nasir dari 1.600 suaranya menjadi hampir kurang lebih 300. Nah, bantuannya. Kalau Pak Jafar itu lebih juga 100, yang dari PDI lebih juga 1.000 suaranya pindah ke PKB yang 14 nih. Paling aman, ternyata beliau yang paling juang gugur. Olehnya itu melalui yang tampaknya Bupati Wali Kota Batam itu mudah-mudahan lepas tua Pak Nasir mulai karena ini Pak Nasir selama pokoknya mungkin cuma reses rata-rata aja ini di SMP SMA kalau didaftarkan tidak ada nanti itu koordinatornya di DPC Maros didaftar melalui Pak Nasir. Dan kalau yang kuliah itu tersemesternya kalau kurang lebih 10 juta universitas negeri punya swasta tidak terbantu. Paling dia pembangunannya biasa pasar ya karena mungkin di semua pelosok pengasing ya segala tahun mencari gitu Pak fakta itu saya pakai Maros cuma 80.000 suara. Masalah pembangunan dan lain sebagainya termasuk Pak Bupati
rumah.